Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi metodologi penelitian tentang variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian dan bagaimana cara menentukan atau mengidentifikasi variabel penelitian pada usulan proposal penelitian. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menentukan analisis dari variabel sehingga mampu menganalisis data penelitian berdasarkan variabel penelitian. Variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Yang dimaksud dengan variabel adalah karakteristik suatu subjek, bukan subjek atau bendanya sendiri ya, tapi karakteristiknya. Jadi bukan misalnya badan ya, kelamin, darah atau hemoglobin bukan merupakan variabel. Tetapi kalau tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, tekanan darah, atau kadar hemoglobin, itulah variabel. Jadi variabel itu adalah karakteristik subjeknya, bukan bendanya, bukan subjeknya itu. Jadi variabel itu harus diletakkan dalam konteks penelitian. Misalnya, di sekolah dasar, jenis kelamin adalah merupakan variabel karena ia berubah dari satu subjek ke subjek yang lainnya. Tetapi di asrama perawat putri, jenis kelamin bukanlah merupakan variabel karena tidak berubah dari subjek ke subjek yang lain karena semuanya adalah perempuan. Jadi harus ada variasi ya. Juga kelompok umur bukan merupakan variabel pada neonatus karena semua ada di kelompok kehamilan yang sama atau semua ada di kelompok neonatus, yakni di bawah usia 1 bulan. Sehingga identifikasi dan klasifikasi variabel sangat penting karena berkaitan erat dengan pengumpulan dan analisis data. Jadi variabel harus diletakkan sesuai konteks penelitiannya. Skala variabel. Mungkin kita sudah pernah mendengar di D3 atau ya di tingkat sebelumnya kalau misalnya Anda berasal dari D3 ya. Variabel dapat berskala kategorikal. Jadi variabel itu ada skala kategorik, di dalamnya ada skala nominal dan skala ordinal. Variabel juga bisa berskala numerik, di dalamnya ada skala interval dan skala rasio. Sehingga jenis variabel ini penting sekali dalam melakukan pengukuran dan analisis data. Kita bisa lihat di sini tabel karakteristik dari skala variabel. Skala variabel kategorik itu terdiri dari nominal dan ordinal. Sifatnya untuk nominal, dia tidak ada peringkat. Contohnya golongan darah. Jadi golongan darah A tidak lebih baik dari golongan darah AB atau tidak lebih baik dari golongan darah O dan selanjutnya. Selain itu juga jenis kelamin. Perempuan tidak lebih baik dari laki-laki atau sebaliknya. Agama, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Suku. Nah, itu adalah contoh dari variabel kategorik untuk nominal. Biasanya uji statistik yang lazim digunakan untuk skala variabel nominal itu adalah jumlahnya ya, rate-nya yang dilihat, kemudian risiko relatif, X kuadrat, dan uji Fisher. Untuk skala variabel yang kategorik yang satunya yaitu ordinal, ini berbeda dengan nominal. Ordinal ini memiliki peringkat, akan tetapi interval peringkat itu tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat diukur. Contoh, derajat penyakit. Ringan, sedang, berat. Kemudian, contoh lagi, status sosial ekonomi. Statistik yang lazim digunakan untuk variabel skala ordinal biasanya sama dengan nominal, kemudian ditambahkan dengan median dan uji non-parametrik.
Untuk skala variabel numerik itu terdiri dari skala interval dan skala rasio. Skala interval itu sifatnya peringkat dengan interval yang dapat diukur, namun tidak memiliki titik nol alamiah. Contohnya suhu tubuh, koefisien intelijensi. Statistik yang lazim digunakan untuk skala interval ini adalah sama dengan ordinal tadi, ditambah dengan min, simpang baku, uji T, uji ANOVA, uji regresi korelasi. Untuk skala variabel numerik yang rasio, sifatnya sama dengan skala interval, akan tetapi di sini memiliki titik nol alamiah. Contohnya penghasilan, berat badan, kadar ureum, kadar kolesterol. Statistik yang lazim digunakan untuk mengukur skala rasio yaitu sama dengan skala interval. Itu adalah skala variabel. Jadi ini tabel ini menjadi rujukan bagaimana cara mengidentifikasi dan menentukan statistik mana yang cocok untuk skala variabel yang seperti ini. Dimensi variabel dalam penelitian. Menurut fungsinya dalam konteks penelitian, khususnya dalam hubungan antar variabel, terdapat beberapa jenis variabel. Tentu kita sudah mengenal variabel bebas dan variabel tergantung, serta variabel perancu. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Variabel bebas dan variabel tergantung. Yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel yang apabila ia berubah akan mengakibatkan perubahan pada variabel lain atau mempengaruhi variabel lain. Itu adalah variabel bebas atau independent variabel. Variabel yang berubah akibat perubahan variabel bebas ini disebut dengan variabel tergantung atau dependent variabel atau istilahnya variabel terikat. Variabel bebas juga sering disebut dengan banyak nama seperti variabel independen, variabel prediktor, variabel risiko, determinan, atau kausa. Sedangkan untuk variabel tergantung, nama-nama lainnya adalah variabel dependen, variabel efek, variabel hasil, variabel outcome, variabel respon, atau event. Contoh 1. Pemberian obat A menyebabkan penurunan. Nah, variabel perancu atau confounding variabel adalah jenis variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel tergantung. Tetapi bukan merupakan variabel antara, ya, beda ya. Variabel antara itu tidak berhubungan dengan kedua-duanya. Dia hanya terhadap salah satunya. Tuh ya. Keberadaan variabel perancu amat mempengaruhi dari validitas penelitian. Sehingga identifikasi variabel perancu amat mempengaruhi dan sangat penting. Karena jika tidak bisa mengidentifikasi akan menyebabkan si peneliti membuat kesimpulan yang salah pada hasil penelitian. Misalnya disimpulkan terdapat hubungan antar variabel, padahal sebenarnya hubungan tersebut tidak ada. Nah, itu. Atau sebaliknya disimpulkan tidak ada hubungan padahal terdapat hubungan. Kita tinjau sebuah riset tentang mencari hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner pada lelaki dewasa. Peneliti menguji hipotesis bahwa PJK atau penyakit jantung koroner merupakan variabel tergantung. Artinya dia diakibatkan karena variabel bebas. Misalnya lebih sering terjadi pada para peminum kopi ketimbang pada bukan peminum kopi. Itu variabel bebasnya. Variabel bebasnya peminum kopi dan bukan peminum kopi yang akan membawa seseorang mengalami penyakit jantung koroner. Itu adalah variabel tergantung. Kebiasaan merokok dapat merupakan variabel perancu karena 1. Kebiasaan minum kopi berhubungan dengan kebiasaan merokok. Lelaki perokok lebih sering minum kopi daripada lelaki bukan perokok.
Yang kedua, kebiasaan merokok diketahui berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Nah, ini adalah diagram atau gambar dari kerangka konsep ketika Anda ingin meneliti dan mengidentifikasi variabel perancu pada penelitian Anda. Minum kopi merupakan variabel bebas dan PJK di sini merupakan variabel tergantung. Merokok di sini adalah variabel perancu yang bisa menyebabkan PJK dan juga bisa mengakibatkan minum kopi. Cara mengontrol variabel perancu bagaimana? Pertama, kita harus mengidentifikasi variabel perancu. Yang kedua, menyingkirkan perancu dalam desain penelitian. Oke, pertama mengidentifikasi dulu. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang ketiga, menyingkirkan perancu dalam analisis data. Nah, bagaimana mengidentifikasi variabel perancu? Dalam hal ini, orang yang paling mengetahui terdapatnya variabel perancu di dalam sebuah studi atau penelitian kita adalah si peneliti sendiri. Sehingga peneliti itu harus menguasai substansi penelitiannya. Makanya dalam syarat ketika untuk merumuskan rumusan masalah itu ada visible. Artinya penelitian itu dikatakan visible, ada subjek penelitiannya, ada dana, ada alat, dan juga ada keahlian dari si peneliti tersebut. Caranya dengan studi literatur yang komprehensif selain faktor pengalaman dan logika. Nah, di sini berperan penyusunan kerangka konsep penelitian dengan mengidentifikasi semua variabel, baik yang diteliti maupun yang tidak. Artinya maupun yang tidak itu juga yang bisa mempengaruhi hasil penelitian kita. Makanya penting sekali identifikasi variabel itu juga dikemukakan di kerangka konsep. Di kerangka teori ya. Jangan sampai kerangka teori itu adalah tahapan kerja. Beda ya. Tahapan kerja dengan kerangka teori itu berbeda. Kalau tahapan kerja adanya di metodologi riset, kalau kerangka teori itu adalah variabel-variabel yang akan Anda teliti ataupun yang tidak, yang bisa mempengaruhi hasil penelitian Anda itu Anda kemukakan di situ. Sebelumnya Anda kemukakan dulu dengan narasi sebanyak 1 atau 2 paragraf untuk menjelaskan gambar dari kerangka teori Anda. Selain itu juga bisa membuat diagram hubungan antar variabel dalam diagram yang jelas untuk bisa mengidentifikasi variabel perancu. Yang kedua, cara mengidentifikasi variabel perancu yaitu dengan menyingkirkan perancu dalam desain penelitian. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara restriksi. Restriksi itu dengan cara menyingkirkan perancu dari setiap subjek penelitian. Misalnya pada penelitian observasional tentang hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian penyakit jantung koroner. Karena kebiasaan merokok merupakan variabel perancu, maka subjek yang dipilih adalah yang tidak merokok. Nah, itu. Supaya kita tidak menghasilkan variabel perancu pada penelitian kita. Yang dipilih adalah yang bukan perokok, baik kelompok kasus maupun kelompok kontrol. Nah, itu makanya hati-hati mengidentifikasi variabel itu, apalagi variabel perancu yang bisa menyebabkan kesalahan dalam buat kesimpulan di akhir penelitian Anda. Kemudian, yang kedua adalah matching. Proses menyamakan variabel perancu pada kedua kelompok. Dikenal 2 jenis matching, yakni frekuensi matching dan individual matching. Nah, pada frekuensi matching, pemilihan subjek dan kontrol dibatasi oleh faktor yang diduga merupakan perancu yang nyata. Misalnya pada studi tentang pengaruh pil KB terhadap agregasi trombosit, pemilihan subjek dapat dibatasi kelompok umurnya, status reproduksi, dan jumlah anak. Berarti ini kriteria inklusinya. Sempitkan kriteria inklusinya ya, supaya menghindari perancu. Nah, itu. Jadi ini matching ya.
inklusi dan eklusi. Makanya penting sekali dalam penentuan sampel atau pemilihan subjek. Yang ketiga, randomisasi. Nah, biasanya ini dalam uji klinis ya. Kan dalam uji klinis itu ada randomisasi untuk yang satu dikasih placebo, misalnya yang satu dikasih obat standarnya. Nah, itu. Dalam uji klinis ini merupakan cara yang efektif dan elegan untuk menyingkirkan pengaruh variabel perancu. Maka variabel perancu itu terbagi seimbang di antara dua kelompok, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Jadi ada perlakuan randomisasi sebelum ditetapkan ini yang akan dijadikan kelompok perlakuan, ini yang akan dijadikan kelompok kontrol. Jadi jangan seenaknya gitu loh, jadi harus ada teknik randomnya. Kemudian cara mengontrol perancu itu dengan cara menyingkirkan perancu dalam analisis data. Nah, bagaimana? Yang pertama dengan stratifikasi. Merupakan cara yang lazim untuk meniadakan variabel perancu bila hanya ada satu perancu ya. Bila lebih dari satu, maka stratifikasi menjadi kompleks dan sulit untuk diinterpretasi. Teknik yang lazim digunakan adalah statistik Mansell-Haenszel ya. Baik untuk studi cross-seksional, case control, cohort, ataupun uji klinis. Yang kedua, dengan analisis multivariat. Nah, ini biasanya pada riset-riset yang variabel tergantungnya multiple atau lebih dari satu. Jadi dapat berarti teknik statistik untuk settingan data pada variabelnya yang banyak. Jenis analisis multivariat adalah analisis diskriminan, analisis faktor, analisis klaster, dan lain-lain. Di salah satu model analisis multivariat itu adalah regresi ya. Di sini regresi multiple. Mungkin ini nanti bisa Anda tanyakan ketika Anda emang mau menggunakan analisis ini pada penelitian Anda. Nanti silahkan komen dan bertanya di link YouTube Ibu. Kemudian pengubah efek atau efek modifier. Hal-hal lain selain variabel perancu yang harus diidentifikasi ya, dalam hubungan antar variabel yang perlu dilihat juga adalah modifikasi efek atau efek modifier. Modifikasi efek, ahli statistik menyebutnya sebagai interaksi. Terjadi bila derajat hubungan antar variabel ditentukan oleh variabel ketiga. Nah, variabel ketiga ini dinamakan dengan efek modifier atau modifikasi efek atau pengubah efek. Misal efek indometasin untuk menutup ductus arteriosus persisten sangat baik bagi bayi prematur, namun tidak baik pada bayi yang cukup bulan. Nah, jadi asosiasi antara indometasin dengan DAP, ductus arteriosus persistent, dimodifikasi oleh masa gestasi. Masa gestasi inilah merupakan efek modifier. Nah, pada riset ya, efek modifier ini tidak perlu dihilangkan seperti variabel perancu tadi, namun perlu diperjelas maknanya. Berbeda dengan perancu yang harus disingkirkan ya dengan statistik misalnya Mansell-Haenszel kalau dengan stratifikasi atau dengan analis multivariat. Efek modifier tidak perlu dihilangkan namun perlu diperjelas maknanya. Misalnya jenis kelamin, kelompok umur, kondisi klinis tertentu ini merupakan salah satunya adalah atau sering menjadi efek modifier pada penelitian kita.
Jadi bagaimana cara menentukan bedanya perancu dari pengubah efek itu dengan menghitung risiko relatif atau odds ratio. Atau lakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin menjadi kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian dihitung RR-nya atau RO-nya untuk masing-masing strata tersebut. Analisis hubungan antar variabel. Bila kita menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian, maka terdapat beberapa kemungkinan yang harus dipikirkan. 1. Hubungan tersebut semata-mata akibat faktor peluang atau chance, akibat pemilihan subjek penelitian ataupun akibat pengukuran. Misalnya variabilitas subjeknya sangat bervariasi, pemeriksanya juga atau pemeriksaan. Yang kedua, analisis hubungan antar variabel bisa dilihat atau bisa terjadi karena hubungan tersebut disebabkan oleh bias. Banyak jenis bias yang diketahui, yang dikelompokkan dalam bias inklusi, bias pengukuran, dan bias perancu, atau karena hubungan sebab akibat. Meskipun perancu adalah salah satu jenis bias, namun karena perannya yang khas, sebagian ahli memandangnya sebagai hal terpisah, jadi beda antara perancu dan bias. Dengan demikian, hal-hal yang harus diperhatikan pada hubungan antar variabel adalah pertama peluang, yang kedua bias, yang ketiga perancu, yang keempat hubungan kausal atau sebab akibat. Oke, akan dijelaskan satu persatu apa itu peluang. Faktor peluang selalu dapat terjadi sehingga harus kita perhatikan dan kita analisis. Bila sampel representatif terhadap populasinya, besar peluang dapat dihitung dengan pelbagai teknik statistik, yakni dengan cara menghitung nilai P. Biasanya disepakati besarnya peluang untuk memperoleh hasil bila kedua kelompok tidak berbeda kurang dari 5% atau P kurang dari 0,05 dianggap diterima. Besarnya peluang juga dapat dinilai dengan cara menghitung interval kepercayaan. Karenanya, penyertaan nilai interval kepercayaan sangat dianjurkan. Jadi selain nilai P juga nilai interval kepercayaan. Yang kedua, bias. Bias pada umumnya dapat dikatakan bahwa bias inklusi terjadi bila subjek tidak representatif untuk populasi yang diwakili. Misalnya pemilihan pasien yang berobat ke rumah sakit rujukan umumnya tidak mewakili keadaan yang ada dalam masyarakat. Selain populasi terjangkau yang dipilih, populasi terjangkau, ini ada istilah populasi itu ya, populasi terjangkau, populasi populasi target. Jadi ada istilah populasi target, ada istilah populasi terjangkau. Populasi target itu biasanya ditandai karakteristik klinis dan demografis ya. Kalau populasi terjangkau itu bagian dari populasi target. Misalnya populasi target kita adalah ibu hamil yang ada di Kalimantan Selatan. Populasi terjangkaunya ibu hamil yang ada di Banjarmasin. Itu. Jadi selain populasi terjangkau yang dipilih, cara pemilihan sampel, sampling method juga sangat menentukan apakah sampel tersebut dianggap mewakili. Jadi perlu diingat bahwa sedapat mungkin sampel dipilih berdasarkan probability sampling atau berdasarkan peluang. Ya. Bila tidak mungkin, misalnya karena pasien terbatas, untuk penelitian klinis dianjurkan menggunakan teknik consecutive sampling.
Penggunaan konsekutif sampling harus dihindarkan, sedang cara judgmental sampling maupun purposive sampling harus dilakukan dengan amat hati-hati. Peneliti harus menghindari 3 sumber bias pengukuran, yakni bias pemeriksa, bias subjek, bias alat ukur, serta cara pengukurannya. Termasuk hal yang potensial dapat menyebabkan bias pengukuran seperti kriteria penetapan outcome atau efeknya. Cara untuk mengurangi bias pengukuran, 1. Melakukan pemeriksaan tanpa setahu subjek. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tanpa identitas subjek, jadi identitasnya ditutup ya, supaya tidak terjadi bias. Dan dengan kalibrasi alat kalau misalnya Anda menggunakan alat di laboratorium, jadi alatnya harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, hubungan kausal sebab akibat ya. Apabila peluang, bias, dan perancu dianggap bukan lagi masalah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi pada penelitian kita antara variabel terikat dengan variabel bebas adalah hubungan sebab akibat. Bisa disebabkan karena hubungan waktu, temporal relationship, atau misalnya hubungan kuatnya asosiasi. Bukti adanya hubungan yang kuat itu akan lebih menyokong terdapatnya hubungan sebab akibat. Hubungan yang bergantung dosis. Bisa bila besarnya asosiasi berubah dengan berubahnya dosis atau faktor risiko, maka asosiasi kausal menjadi lebih mungkin. Misalnya bila peminum kopi sedang mempunyai rasio odds dalam terjadinya penyakit jantung koroner sebesar 1,8, sedangkan pada peminum kopi berat rasionya menjadi 3, maka asosiasi sebab akibat antara kebiasaan minum kopi dengan penyakit jantung koroner menjadi lebih mungkin. Keadaan ini disebut juga sebagai dose dependent atau hubungan yang bergantung dosis atau biological gradient. Spesifisitas, kekhasan, spesifik. Jadi bila hasil yang diperoleh bersifat spesifik dan sama pada populasi yang berbeda, maka hubungan sebab akibat menjadi lebih mungkin. Sebagai contoh, efek paracetamol untuk menurunkan demam. Bila paracetamol dapat menurunkan demam pada manula, pada orang dewasa, pada anak-anak maupun bayi, maka asosiasi kausal antara paracetamol dan menurunnya demam menjadi makin mungkin. Kita harus curiga kalau ada satu obat atau bahan tertentu diklaim berkhasiat dapat menurunkan tekanan darah, memberantas kanker, mencegah diabetes dan sebagainya ya. Jadi seorang peneliti itu harus berpikir kritis ya. Ketika ada temuan yang mengklaim satu obat bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Kemudian konsistensi dengan hasil penelitian lain. Bila hasil penelitian kita itu menyokong temuan-temuan penelitian sebelumnya, maka hubungan kausal menjadi lebih besar. Hubungan sebab akibat menjadi lebih mungkin terjadi atau lebih besar. Bila asosiasi antara minum kopi dan penyakit jantung koroner ditemukan pada studi cross-seksional, studi case control, cohort, maka asosiasi antar variabel tersebut sangat mungkin atau menjadi lebih mungkin. Coherence. Asosiasi disebut koheren apabila sesuai dengan gambaran umum distribusi faktor risiko serta efek pada populasi tertentu. Misalnya asosiasi antara konsumsi garam dengan penderita hipertensi pada suatu penelitian akan disokong bila pada populasi tertentu dengan konsumsi garam yang tinggi ditemukan prevalensi hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi pada populasi umum. Jadi penderita hipertensi sangat berasosiasi dengan pengkonsumsi garam. Kemudian biological plausibility.
Nah, agar dapat disimpulkan hubungan kausal variabel tersebut, hubungan antar variabel bebas dan tergantung harus dapat diterangkan setidaknya sebagian dengan teori yang ada. Jadi, tidak hanya misalnya dari hasil penelitian sebelumnya Anda bandingkan, iya ada hubungan, tapi juga harus bisa kita sebagai peneliti ketika nanti Anda membahas juga diiringi dengan teori-teori dasar yang sudah dikemukakan oleh beberapa autor yang tentunya yang misalnya yang diyakini bahwa itu adalah tulisan yang sangat baik dan bagus. Misalnya apabila ditemukan hubungan antara AIDS pada bayi dengan pekerjaan orang tua, maka juga harus ditemukan teori yang dapat menerangkan hubungan tersebut. Ini maksudnya biological plausibility. Tuh. Ya, untuk menerangkan hubungan sebab akibat tadi. Misalnya kenapa tadi rokok bisa menyebabkan orang menderita penyakit jantung koroner. Itu secara teorinya bagaimana? Itu harus ada juga ya. Tidak hanya ini sudah menguatkan hasil penelitian sebelumnya, tidak hanya itu, tapi perlu diperhatikan juga hubungannya itu dari hal waktu, asosiasi kekuatannya, dan juga yang terakhir adalah biological plausibility. Di dalam menetapkan dan mengidentifikasi variabel, kita juga harus bisa menentukan definisi operasional dari variabel-variabel yang sudah kita identifikasi tersebut. Semua konsep yang ada dalam penelitian itu harus dibuat batasan, yaitu dalam istilah definisi operasional, agar tidak kemana-mana penelitiannya. Penentuan definisi operasional dari variabel bisa mengacu pada pustaka, namun alangkah lebih baiknya membuat definisi sendiri dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mempermudah dalam proses pengukuran serta analisis data. Dibolehkan Anda melihat pustaka, tapi alangkah lebih baiknya didefinisikan aja secara operasional sesuai dengan apa yang akan Anda ukur, sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah Anda tetapkan di bab 1 tentunya, supaya mempermudah Anda dalam melakukan sebagai guide ya, Anda untuk melakukan pengukuran dan analisis data sesuai yang ditetapkan di tabel definisi operasional dan variabel. Definisi yang telah ditentukan harus digunakan secara taat asas dalam keseluruhan usulan penelitian tentunya atau proposal ya. Dalam pelaksanaan juga, bahkan juga dalam laporan hasil. Jadi harus seiring, selaras, senada, konsisten, tidak ada yang berubah. Tuh. Kalau terjadi perubahan itu sudah disetujui oleh tim etik penelitian sebelum Anda melakukan penelitian. Artinya sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji. Kalau misalnya risetnya tidak mengarah kepada manusia atau hewan sebagai subjeknya. Tapi kalau risetnya mengarah kepada manusia sebagai subjek dan hewan sebagai subjek, itu harus melalui persetujuan tidak hanya pemerintahan penguji tapi juga tim etik penelitian. Pengukuran variabel. Pengukuran itu adalah observasi fenomena dengan maksud agar fenomena tersebut dapat dianalisis menurut aturan tertentu. Variasi pengukuran itu ada dua, unsur alat atau instrumen, kemudian unsur orang, peneliti dan pemeriksa. Variasi biologis dalam pengukuran mengacu pada variabilitas yang terjadi pada satu subjek dan variabilitas yang terjadi pada antar subjek. Sehingga perlu dilakukan keandalan dan kesohihan pengukuran. Apa itu keandalan? Keandalan itu adalah reliabilitas, keterandalan, reprodusibilitas, presisi, ketepatan pengukuran. Mungkin kalau di bab 3 kita itu validitas dan reliabilitas ya. Itu ada. Suatu pengukuran disebut reliable, disebut andal apabila ia memberikan nilai yang sama atau hampir sama pada pemeriksaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya kan, makanya riset yang bagus itu harus replikasi, harus diulang-ulang ya. Jangan sekali Anda langsung bisa menetapkan ini ada hubungan, itu nggak bisa. Jadi minimal itu kan dua kali ulangan. Atau mau 3 kali ulangan silahkan dalam satu perlakuan tersebut. Nah, ketika di ulangan pertama, ulangan kedua, ketiga tidak ada perbedaan yang bermakna perubahannya, artinya itu reliable. Data Anda artinya teknik pengukuran Anda juga presisinya kuat, bagus. Penilaian keandalan, 1. Keandalan pengukuran variabel numerik.
Pada umumnya dilakukan dengan cara menggunakan simpang baku atau standar deviasi. Salah satu statistik yang bermanfaat untuk keperluan ini adalah koefisien variasi, yakni simpang baku dibagi rata. Yang kedua, keandalan pengukuran variabel berskala nominal itu dengan penentuan nilai kappa, ya. Kappa merupakan nilai statistik yang mengukur kesesuaian agreement antara variabel berskala nominal dikotom. Itu. Kemarin ada yang tanya ya ke Ibu, variabel nominal dikotom. Katanya belum pernah dengar istilah ini. Sebenarnya istilah ini sudah lama ya. Mungkin yang Anda dengar itu variabel itu nominal, ordinal gitu ya. Kemudian rasio interval. Sebenarnya variabel nominal dikotom itu adalah skala variabel nominal yang memiliki dua nilai. Contohnya sembuh, tidak sembuh, kayak gitu. Sakit, tidak sakit. Ada juga istilah lain yaitu variabel yang memiliki lebih dari dua nilai. Variabel nominal yang memiliki lebih dari dua nilai itu namanya polikotom. Itu ada istilah polikotom juga. Contohnya agama, Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Itu kan banyak tuh. Nah itu, ya. Oke. Kemudian strategi meningkatkan keandalan pengukuran. Bagaimana caranya supaya sohihan atau validitas? Jadi validitas ini menunjukkan berapa dekat alat ukur menyatakan apa yang seharusnya diukur. Jadi kesahihan validitas itu ada validitas interna ya. Itu suatu penelitian menunjukkan apakah hasil studi bebas dari kesalahan, acak, bias, dan perancu. Nah itu. Dan kata lain, apakah asosiasi yang diperoleh benar-benar hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diteliti ataukah emang ada variabel lain yang menyebabkan hubungan itu terjadi. Kesahihan pengukuran dipengaruhi oleh bias pengukuran, measurement bias. Bias adalah kesalahan sistematik yang berakibat pada kecenderungan salah ke arah satu sisi. Sehingga ada 3 jenis bias pengukuran, bias pengamat, bias subjek, dan bias instrumen. Kadang si pengamatnya gak bisa ngamati gitu kan. Atau subjeknya tidak jujur kan gitu. Atau instrumennya yang aus tadi yang sudah yang harus dikalibrasi lagi kan gitu. Makanya harus diperhatikan. Penilaian kesahihan atau validitas alat ukur. Kesahihan alat ukur berskala numerik dilakukan dengan cara membandingkan alat ukur tersebut dengan alat ukur yang baku. Ya. Misalnya timbangan untuk mengukur berat badan dibandingkan dengan timbangan bakunya. Kemudian dinyatakan sebagai selisih rata nilai baku dengan nilai pengukuran yang diperoleh, dibagi dengan nilai baku. Kesahihan alat ukur berskala nominal dapat dinilai dengan cara membandingkan alat diagnostik terbaik yang ada, good standard. Makanya contoh sekarang kan uji ini ya rapid test tuh, coronavirus. Pakai rapid test negatif loh, pas uji swab positif. Nah, makanya kenapa seorang itu belum cukup dikatakan dia itu sehat atau tidak sehat kalau hanya menggunakan rapid test. Makanya harus dikonfirmasi dengan alat standar yang bakunya yaitu dengan PCR. Nah itu makanya untuk menetapkan atau menyimpulkan bahwa seorang itu sakit atau tidak sakit kan gitu. Dengan cara tersebut dapat diperoleh nilai sensitivitas, spesifisitas, kekhasan, nilai prediksi, serta rasio kemungkinan. Oke, itu saja materi variabel pada penelitian, materi variabel pada pertemuan ini. Semoga Anda bisa memahaminya, dan jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan komentar di kolom YouTube Ibu ya, untuk bertanya apapun terkait dengan variabel penelitian. Dan jika misalnya Anda sudah punya ide atau judul penelitian yang akan diangkat menjadi skripsi Anda, silahkan identifikasi variabel apa yang mungkin terjadi pada penelitian Anda. Identifikasi variabel dependennya, variabel independennya, dan variabel perancunya. Oke, itu saja. Selamat bekerja dan belajar. Tetap semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.